Kalau uji reliabilitas, kalau digunakan berulang-ulang, hasilnya akan konsisten. Jadi seperti itu. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini kapan dilakukan? Kalau kuesionernya memakai skala ordinal atau yang sering juga disebut skala Likert itu ya. Jadi kalau pakai skala Likert, ya ada sangat setuju, dan seterusnya itu, maka wajib diuji validitas dan reliabilitasnya. Seperti yang Mbak Sylvia kemarin. Jadi kalau Mbak Sylvia itu kan penelitiannya tentang loyalitas misalnya ya, memakai skala Likert, maka itu wajib diuji validitas dan reliabilitasnya. Ya. Oke, Pak Agus contohkan misalnya itu data regresinya sudah Pak Agus upload ya, bisa di chat bisa di download di chat. Jadi kalau misalnya ini ada sebuah penelitian ya, ya, oke. Ya, misalnya ini penelitian memakai analisis regresi, ya, di mana variabel independennya ada 3, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap keputusan pembelian. Oke, Pak Agus ulang. Jadi ini ada sebuah penelitian ya dengan menggunakan regresi ya, di mana variabel independennya ada 3, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi ya terhadap keputusan pembelian ya. Jadi misalnya kalau kemarin mengikuti seminarnya Mbak Sylvia itu kan sekarang ini ada bauran pemasaran itu ada 4P, kemudian ada 7P ya, kemudian ada 9P, dan yang terakhir sekarang ini ada 11P misalnya ya. Tapi ini Pak Agus contohkan yang X-nya hanya 3. Kualitas produk, kualitas pelayanan, kemudian promosi ya, Y-nya adalah keputusan pembelian. Ya. Oke, pertanyaan Pak Agus. Kalau tabulasi seperti ini memakai skala Likert yang maksimalnya berapa? Kalau tabulasinya seperti ini. Itu Maksimal ada angka 5 ya. Pak. 5 berarti sangat setuju ya. Berarti kalau seperti ini sangat setuju itu 5, setuju 4, ragu-ragu itu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1 ya. Kemudian nanti kalau sudah penelitian ya, itu model tabulasinya harus seperti ini ya. Jadi ke bawah ini adalah responden ya. Responden. Ya, ke bawah itu adalah responden, kemudian yang ke sebelah kanan itu pertanyaannya. Berarti untuk X1 itu ada 16 pertanyaan, untuk X2 ada 12, kemudian untuk X3 promosi itu ada 24, dan Y-nya ada 20. Ya, jadi ini untuk pertanyaan masing-masing kuesioner itu sebetulnya boleh berbeda. Oke, pertanyaan selanjutnya minimal berapa? Kalau pertanyaan dalam kuesioner, minimal berapa? Kalau bukunya Sugiono ya, Sugiono, kemudian bukunya Sutrisno Hadi ya, itu bahwa satu variabel independen atau satu variabel dependen itu minimal 8 pertanyaan. Ya, 8 pertanyaan. Kalau memakai skala Likert ya. 8 pertanyaan. Jadi ini misalnya kita mau mengukur ya pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, kemudian promosi ya, Y-nya adalah keputusan pembelian ya. Maka kita memakai analisis regresi ya. Kemudian kita menguji ya validitas dan reliabilitasnya dulu.
Kemarin waktu mengikuti seminarnya Mbak Sylvia ya, itu pertanyaannya Bu Titik, apakah wajib diuji validitas dan reliabilitas? Ya, jawabannya adalah ya. Ya, kalau kita memakai kuesioner tertutup, kuesioner tertutup itu apa Pak Gus? Kuesioner yang jawabannya sudah disediakan oleh peneliti. Ya. Kemudian boleh memakai skala Likert dari 1 sampai 5, atau boleh juga memakai rating scale ya. Rating scale itu hanya 4. Ya, rating scale hanya 4. Ya. Tahu bedanya? Kira-kira. Kalau 5 itu kan ada ragu-ragunya ya. Ada netralnya. Nah, kadang-kadang orang Jawa itu kalau ditanya itu kan senangnya di tengah. Misalnya beli gado-gado gitu ditanya, pedes enggak? Jawabannya sedengan ya. Jawabannya sedengan, cukupan ya. Maka sering dalam beberapa buku penelitian untuk menghindari hal tersebut maka ragu-ragu itu dihilangkan. Jadi hanya 4 saja. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ya. Tetapi kalau peneliti itu bisa menjamin ya bahwa responden itu tidak masalah dengan nilai tengah ya, maka boleh menggunakan netral atau ragu-ragu ya, boleh. Gitu. Jadi sekali lagi uji validitas dan reliabilitas dipakai kapan? Kalau kita memakai kuesioner tertutup atau kuesioner yang jawabannya sudah disediakan. Kemudian kalau misalnya gini, misalnya jenengan penelitiannya terkait luas lahan, ya pengaruh luas lahan, eh, harga bibit, ya, kemudian harga pestisida, ya, terhadap pendapatan, ya seperti itu. Berarti kalau seperti itu tidak perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Ya, sekali lagi, uji validitas dan reliabilitas kapan? Kalau kita memakai kuesioner tertutup. Ya, atau kuesioner yang jawabannya sudah disediakan. Ya, jawabannya sudah disediakan. Misalnya kayak apa Pak Gus? Kita contohkan kuesioner ya. Ya, misalnya seperti ini. Ya, jadi yang kuesioner tertutup itu gini ya, ada sangat setuju, setuju, dan seterusnya. Ya, jadi kuesioner tertutup itu yang biasa mulai identitas, ya, golongan, jabatan, dan seterusnya. Kemudian variabelnya ya, seperti ini, ya, pernyataan, dan seterusnya. Itu namanya kuesioner tertutup. Ya, atau kuesioner yang jawabannya sudah disediakan. Ya, kalau membuat seperti ini, sekali lagi, maka kita wajib menguji validitas dan reliabilitasnya. Ya, validitas dan reliabilitasnya. Kayak tadi misalnya kita mau mengukur pengaruh produk, ya, kualitas produk, kualitas pelayanan dan promosi terhadap keputusan pembelian. Kita menggunakan skala Likert, ya, 1 sampai 5 misalnya, maka itu wajib diuji validitas dan reliabilitasnya. Ya. Tapi kalau tadi misalnya penelitian itu terkait luas lahan, ya, harga bibit, harga benih, sekali lagi tidak perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Yang perlu apa Pak Agus? Yang perlu kalau
panjenengan menggunakan kuesioner tertutup atau kuesioner yang jawabannya sudah disediakan. Ya, gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Oke, aku share di chat ya, contoh kuesioner. Tapi ini hanya contoh ya, artinya tidak yang real ya, bukan kuesioner yang real. Nanti yang real panjenengan bisa membuat sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sambil Pak Agus ngechat apa untuk upload yang kuesioner, contoh kuesioner. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini pada ngantuk atau gimana? Ngantuk ini Pak Agus ya? Hadir, Prof. Ya? Hadir, Prof. Oh, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi kemarin seperti apa namanya, nanti penelitiannya Mbak Sylvia gitu ya, itu kan memakai skala Likert, ya. Maka eh, Mbak Sylvia wajib menguji validitas dan reliabilitas kuesionernya, ya. Maka di dalam apa metodologi atau di analisis ya kuesioner itu, kuesioner disebut valid itu berarti maknanya adalah mampu mengukur keadaan yang sebenarnya. Ya, sekali lagi dikatakan valid itu berarti kuesioner itu mampu mengukur keadaan yang sebenarnya. Ya. Kemudian kalau reliable apa Pak Agus? Oh, reliable itu berarti kalau digunakan berulang-ulang maka hasilnya akan konsisten. Sekali lagi kalau valid itu berarti kuesioner yang telah dibuat tersebut mampu mengukur keadaan yang sebenarnya. Ya. Kalau reliable, berarti kalau digunakan berulang-ulang hasilnya akan sama atau akan konsisten. Ya, akan konsisten. Kapan uji validitas ini digunakan atau reliabilitas ini digunakan? Kalau kita memakai skala Likert tadi, atau kalau kita memakai kuesioner yang bersifat tertutup, atau kuesioner yang jawabannya sudah disediakan. Ya, jadi kapan itu Pak Agus? Kalau kita menggunakan kuesioner tertutup atau kuesioner yang jawabannya sudah disediakan. Ya, sudah disediakan. Nanti cara menganalisisnya gimana Pak Agus? Gampang. Nanti kita pakai SPSS ya. 2 menit selesai. Nanti Pak Agus tunjukkan, oh ternyata kalau kita menggunakan SPSS ya, menguji validitas, reliabilitas itu gampang sekali ya. Nanti Pak Agus tunjukkan ya dengan SPSS. Gitu. Ya, jadi kuesionernya itu sudah Pak Agus upload. Ya, artinya apa? Kuesioner yang jawabannya sudah disediakan. Itu adalah kuesioner ya tertutup. Ya, gitu. Ya, jadi kuesioner tertutup itu apa? Kuesioner yang jawabannya sudah disediakan. Ya. Sebagai contoh kemarin misalnya ya, eh, ketika menggunakan ya, ketika menggunakan kuesioner tertutup, maka sekali lagi wajib diuji validitas dan reliabilitasnya. Ya, gitu. Kemudian kalau menguji validitas pakai apa Pak Gus? Menguji validitas
kita bisa menggunakan korelasi Pearson, ya, korelasi Pearson. Ya. Jadi menggunakan uji validitas itu, kita menggunakan korelasi Pearson. Kemudian kalau uji reliabilitas, ya, kita menggunakan alpha Cronbach, ya, alpha Cronbach. Ya, Pak Gus ulangi. Kalau uji validitas menggunakan korelasi Pearson, kalau uji reliabilitas kita menggunakan alpha Cronbach, ya, alpha Cronbach. Ya, gitu. Ya, jadi alpha Cronbach kapan? Kalau kita menguji reliabilitas, kapan kita apa namanya? Korelasi Pearson kalau kita menguji validitasnya, ya, validitasnya. Ya, sekarang balik ke data dulu, ke data, ya. Oke, balik ke Excel, ya. Jadi di sini sekali lagi, kalau tabulasi ya, itu baiknya di Excel ya. Jadi Pak Gus ulangi, kalau nanti panjenengan sudah mulai penelitian untuk tesis, baiknya tabulasinya itu di Excel saja. Nanti dari Excel kalau kita mau menganalisis dengan SPSS, tinggal kita pindahkan ke SPSS ya. Tapi baiknya ya kita lakukan di Excel ya. Jadi ke bawah itu sekali lagi, ke bawah itu adalah responden ya, responden 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kemudian ke kanan ini adalah pertanyaannya. Jadi untuk X1 ada 16 pertanyaan. Dan ini totalnya. Kualitas pelayanan ada 12 pertanyaan. Di sini totalnya 44 ya. Jadi untuk setiap variabel itu pertanyaannya tidak harus sama ya. Maksudnya tidak harus sama itu 10, 10, 10, 10 gitu, enggak harus. Ya, contohnya ini ada 16, ya ada 12 ya. Kemudian ada 24 ya. Y-nya ada 20 ya. Artinya pertanyaan itu tergantung indikator yang mau diukur. Ya, gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk model tabulasi? Pak Agus, izin bertanya Pak Ya, 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 Agus. ya, ya. Silakan. Ya, kalau saya pernah lihat di univ luar itu kan dia skala Likert-nya kan sampai 7. Nah, itu kalau misalkan diterapkan di tabulasi data penelitian untuk agribisnis, kira-kira apakah bisa terus kemudian nanti uji validitasnya gimana? Mungkin itu saja Pak Agus, terima kasih. Ya, oke. 1 sampai 7 itu boleh ya, Mas Ulil ya, enggak masalah. Ya, ini kan contohnya memang 5 ya. Jadi nanti kalau misalnya sangat setuju, ya 7. Kemudian turun 6, 6-nya apa ya? Apa 7 itu sangat-sangat setuju. Terus sangat setujunya 6 gitu ya. Dan seterusnya, itu boleh. Ya. Dan nanti tinggal dia ngisinya sangat-sangat setuju ya berarti 7. Pertanyaan 1 misalnya, itu sangat setuju, ya 7. Ya. Kemudian dia ngisi sangat setuju 6 misalnya, ya setuju 5 dan seterusnya, itu boleh. Ya, jadi tidak masalah. Ya, tidak masalah. Memang yang common ya itu biasanya 1 sampai 5 di S2 agribisnis, tapi boleh juga sebetulnya 7 atau 10 gitu ya, kayak di ekonomi itu sebenarnya boleh juga, tidak masalah. Ya, yang jelas bagaimana justifikasinya. Ya, gitu. Jadi gampang aja Mas Udin, nanti kalau pertanyaan 1 ini ya, dia menjawabnya sangat-sangat setuju, berarti ya 7, di situ 7. Itu ya, ini di situ 7. Kemudian dia ngisi sangat setuju, 6 ya. Pertanyaan 3 ngisi dan seterusnya gitulah. Ya, contohnya. Itu ya Mas. Iya, terima kasih Pak Agus. Ya.
Itu sepertinya Terus, Mbak ada Reza lagi? bertanya, Pak. Ya, Iya, izin masuk Pak Agus. ya. Iya, saya Reza. Mau tanya nih Pak, jadi kalau menurut Pak Agus sendiri, pertanyaan biar mencapai valid dan reliabel itu apakah tergantung dari substansi pertanyaannya atau dari jawaban responden, Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon Ya, dijawab, oke. Pak. Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi, kalau ini ya, ini dilihat ini pertanyaan satu ini ya. Ini kan jawabannya 4, 4, 4, 3, 3, 4, dan seterusnya. Ya, ini ya sampai ke 68 pertanyaan ini ya. Jawabannya adalah ya 3, 4, 3, 4, dan seterusnya ya. Ya. Kemudian kalau seperti ini, itu biasanya pasti valid ya. Valid mengarah ke sangat setuju. Jadi kalau jawabannya itu 4, 3, 4, 5, 4, 3, dan seterusnya itu pasti valid. Oh, berarti pertanyaan itu mengarah ke sangat setuju. Atau misalnya jawabannya 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2 gitu, itu juga valid. Berarti mengarah ke sangat tidak setuju. Yang tidak valid kalau seperti apa? Kalau misalnya 4, 1, 4, 1, 2, 4, 1, 1, 1, 4, ya itu tidak valid pasti. Berarti itu tidak jelas pertanyaan itu apakah mengarah ke sangat setuju atau mengarah ke sangat tidak setuju. Tuh. Jadi kalau ini nanti kita uji ya, pertanyaan nomor 1 dan seterusnya ini pasti valid ya. Nanti kita coba kita buktikan ya, pasti valid. Kenapa? Oh, berarti pertanyaan 1 untuk kualitas produk ini mengarah ke sangat setuju. Gitu. Kenapa? Karena rata-rata jawabnya di 4, 3, 5, 4, 3, 5. Oh, berarti responden itu mengarah ke sangat setuju. Kemudian bisa juga jawabannya itu 1, 1, 1, 2, 1, 2 gitu ya. Oh, berarti valid juga mengarah ke sangat tidak setuju. Yang tidak valid itu bagaimana? Kalau 4, 4, 5, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 5, ya itu pasti tidak valid. Oh, berarti pertanyaan ini tidak jelas mau mengarah ke sangat setuju atau mengarah ke sangat tidak setuju. Ya, gitu. Nah, jawaban itu kan tergantung kuesionernya, Mbak Risa ya. Artinya apa? Kalau pertanyaannya itu membingungkan, orang itu jawabnya juga bingung kan. Ini ke arah sangat setuju kok ke arah sangat tidak setuju. Jadi, dimanapun yang membuat valid ya, itu pertama adalah pertanyaan di kuesionernya itu harus jelas. Ya, harus jelas, ya. Jadi, pertanyaan di dalam kuesioner itu harus jelas. Ya, supaya apa? Supaya ketika responden menjawab itu tidak bingung atau tidak ragu-ragu. Ya, tidak ragu-ragu atau tidak bingung. Itu kalau pertanyaannya itu sangat jelas, ya, sangat jelas, gitu. Jadi yang membuat, apa namanya, uji validitas tadi yang membuat valid itu apa, Pak Agus? Ya tadi, ya dua-duanya berarti berpengaruh, Mbak, ya. Yang bagus adalah pertanyaan di dalam kuesioner itu jelas, tidak membingungkan, jawaban responden juga artinya mengarah ke mana? Apakah mengarah ke sangat setuju atau mengarah ke sangat tidak setuju? Itu harus jelas. Ya, harus jelas. Ya, gitu. Jadi dua-duanya berpengaruh ya, Mbak Reza. Dua-duanya berpengaruh, ya. Oh, Nah, iya, Prof. iya, Izin menyimpulkan, Prof. Berarti ya. dalam kata lain, jawaban nomor 3 atau netral itu cenderung membiaskan valid dan reliabel itu ya, Prof ya? Ya, 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 cenderung membiaskan, betul. Ya, makanya beberapa buku penelitian itu kan
netral atau ragu-ragu itu kan banyak yang dikurangi, ya, banyak yang dihilangkan, ya. Tetapi kalau peneliti itu yakin bahwa apa namanya, angka netral atau ragu-ragu itu tidak masalah bagi responden, ya, itu berarti panjenengan bisa juga menggunakan di dalam pertanyaan itu tetap ada netralnya, ya, gitu. Ada netralnya itu juga boleh, ya. Oke, sekarang Pak Agus, jenengan coba buka SPSS-nya yang sudah punya SPSS, yang belum mengikuti aja enggak masalah, ya. Bagus, buka SPSS-nya. Sekarang kita akan uji untuk pertanyaan 1. Apakah valid, ya. Oke, SPSS Pak Agus sudah kelihatan, ya. Sudah, Prof. Ya, oke. Sekarang kita copy, ya. Yang di copy itu kualitas produk dulu, mulai dari angka 4 itu, ya. Yang responden nomor 1, ya, angka 4, jawaban nomor 1, yang responden 1, ya, 4, dan seterusnya itu. Kita copy. Oke, kemudian kita paste di SPSS. Ya. Kemudian yang kita beri nama yang terakhir aja, ya, yang ini X1. X1 itu adalah kualitas produk, ya. Oke, Pak Agus ulang. Jadi ini contoh penelitian, misalnya kita mau meneliti pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap keputusan pembelian, ya. Jadi X-nya ada 3. X1 adalah kualitas produk, X2 adalah kualitas pelayanan, X3 adalah promosi, ya. Y-nya adalah keputusan pembelian, ya. Keputusan pembelian. Kemudian kita copy di SPSS, ya. Ini angkanya saja, ya. Tadi 4 dan seterusnya tadi. Kemudian kita beri nama di SPSS-nya. X1 adalah, ya, kualitas produk, ya. Kualitas produk, ya. Kemudian untuk uji validitas, ya, kita klik analyze, ya. Kemudian analyze, ya. Kemudian kita klik correlate, ya. Correlate. Kemudian klik bivariate, ya. Bagus, ulang, klik analyze. Kemudian klik correlate, ya. Klik bivariate. Ya, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan, ya. Sebelah kanan. Ini semuanya seperti ini. Kemudian person, ya. Person kita klik karena kita mau menguji korelasi person. Sekali lagi kalau ditanya, uji validitas yang digunakan itu uji apa? Uji korelasi person. Ya, uji korelasi person. Ya. Kemudian kita oke. Ya. Kemudian ya, Gus stop share dulu dan kemudian share. Ya.
Oke. Yang dilihat yang mana? Yang dilihat itu yang pojok paling kanan sendiri. Ya, di situ ada nilai 0,653 ya. Bawahnya adalah 0.000, itu berarti 0,000. Bawahnya dan seterusnya. Oke. Tadi ada 16 pertanyaan ya untuk X1. Kita lihat yang pertanyaan 1. Di sini ada yang baris nomor 2 ini ya. 0,000. Valid enggak kira-kira? Di atas itu ada 0,653 ya. Di bawah ada 0,000. Valid enggak? Valid tidak? Valid ya. Valid itu kapan? Jika signifikansi ini yang baris kedua ini kurang dari 0,05. Di sini kan berarti 0,000 ya. Berarti valid. Ya, oh berarti pertanyaan 1 valid. Pertanyaan 2 valid. Pertanyaan 3 valid. Pertanyaan 4 valid. Pertanyaan 5 valid, 6 valid, 7 valid, 8 valid ya. 9 valid. Sampai ke pertanyaan terakhir yang 16 itu semuanya adalah valid. Oh, berarti dapat disimpulkan dari 16 pertanyaan yang ada tadi itu adalah valid. Ya, adalah valid. Oh, berarti pertanyaan 1 sampai 16 ya, itu berarti mampu mengukur keadaan yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau jawaban 3 itu apa namanya? Tidak mesti dilarang ya, tetap boleh ya, tetap boleh tapi jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak ya. Biasanya kurang dari 20% itu masih tidak masalah. Tadi kan ada jawaban yang 3 gitu kan. Tapi jawabannya enggak begitu banyak. Yang banyak ya 4, 5 gitu. Itu enggak masalah. Ya, tetap biasanya tetap valid gitu. Terus misalnya dalam satu pertanyaan itu ini 16 itu ya. Ada 2 yang tidak valid terus diapakan? Kalau misalnya ada 2 pertanyaan tidak valid, itu diapakan? Dibuang atau diganti pertanyaannya? Diganti, Pak. Diganti. Oke. Jadi sebetulnya kalau masih kurang dari 20% ya, itu boleh dibuang ya. Jadi kalau 16 hanya ada 2 yang tidak valid itu sebenarnya boleh dibuang. Tapi kalau 16 yang tidak valid 10, nah itu harus diganti. Ya. Jadi take note sepanjang pertanyaannya kurang dari 20% yang tidak valid, pertanyaan itu boleh dibuang. Ya. Tapi kalau misalnya membuat 16 pertanyaan kok 10 tidak valid, lah itu harus diganti. Ya, gitu. Oke, jadi Pak Agus ulang, uji validitas itu memakai korelasi Pearson. Dikatakan valid kapan? Kalau nilai signifikansi hitungnya kurang dari 0,05. Ya, sekali lagi, sebuah pertanyaan ya itu dikatakan valid kapan? Kalau nilai signifikansi hitungnya kurang dari 0,05. 0,05. Ya, 0,05. Ya. Kapan uji validitas ini digunakan? Kalau menggunakan kuesioner tertutup atau kuesioner yang jawabannya sudah disediakan. Ya. Jawabannya sudah disediakan. Ya, misalnya kemarin Mbak Sylvia ya yang sudah seminar.
ya, seminar proposal ya tentang loyalitas pembeli. Ya, memakai skala Likert, nah itu wajib diuji validitas ya dan reliabilitasnya. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon izin tanya. Ya, monggo. Ya, menyambung yang tadi terkait kuesioner dan pertanyaannya, Prof. Tadi kan memang 20% ya, Prof, ya, lebih dari Ya. 20% itu dikatakan dia valid ya, Prof, ya. Maksudnya kalau misalnya masih ada yang kurang dari 20 itu mestinya diganti gitu ya. Nah, Ya, kalau ya. misalnya kita lihat tadi kan di tabel ini kan ada yang kualitas produk itu 16 pertanyaan, kualitas pelayanan 12, promosi ini ada 20 gitu ya. Nah, Ya. sebenarnya ada batasan jumlah pertanyaan nggak sih, Prof? Apakah semakin banyak pertanyaan sebenarnya lebih bagus gitu? Karena kan kita akan lebih mudah menguji validitasnya ya. Mohon Ya, pencerahannya, ya. Prof. Oke, jadi setiap variabel ya, itu kalau menurut bukunya Sugiono ya, itu minimal 8 pertanyaan. Minimal. Berarti kalau 10 boleh enggak? Kalau minimalnya 8. Boleh ya? Boleh. Kalau 12 juga boleh, 15 juga boleh, 16 juga boleh ya. Tetapi kalau responden itu terlalu banyak pertanyaan, itu kan juga males tuh. Misalnya dalam satu kuesioner kok 1000 pertanyaan gitu. Kira-kira yang jawab blenger enggak itu misalnya? Kalau misalnya 1000 pertanyaan gitu. Nah, berat ya. Nah, makanya kalau saran Pak Agus ya sudah, mungkin antara 10, 8 sampai 20 pertanyaan itu maksimal ya. Supaya apa? Supaya responden itu tidak terlalu boring dengan menjawab pertanyaan dalam kuesioner ya. Jadi kalau sebetulnya minimalnya 8, Bu. Ya, minimalnya 8 ya. Kalau lebih dari 8 boleh ya, tapi menurut Pak Agus ya jangan terlalu banyak juga ya kalau misalnya membuat pertanyaan ya. Ya berapa ya tadi misalnya 8 sampai 20 itu ya maksimal lah. Kalau lebih dari itu biasanya orang itu jawabnya ya males ya, malas gitu. Jadi minimalnya 8 ya. Minimal 8. Nah, kemudian kalau membuat 10, 20%-nya 10 berapa? 2 toh? Ya. Berarti Iya. kalau 2 dibuang aja enggak masalah. Oh, berarti masih 8. Ya, gitu. Kalau 12 misalnya tidak valid 3, ya enggak apa-apa dibuang 3, berarti 9 pertanyaan ya. Gitu. Tapi mengidentifikasi itu valid tidak gampang. Jadi kalau jawabannya 4, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5 ya itu pasti valid. Berarti valid ke arah sangat setuju. Jawabannya kalau 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 itu juga valid pasti. Berarti mengarah ke sangat tidak setuju. Ya. Tuh. Contoh pertanyaannya apa Pak Agus? Misalnya panjenengan penelitian di karyawan gitu ya. Karyawan agribisnis gitu. Kira-kira kalau pemotongan gaji itu jawabannya ke arah sangat setuju atau sangat tidak setuju kira-kira? Mau dipotong gajinya gitu kira-kira. Sangat tidak setuju. Nah, sangat tidak setuju ya. Nah, seperti itu. Oh, berarti pertanyaan ini pasti mengarah ke sangat tidak setuju. Tapi kalau misalnya peningkatan kinerja ya akan diikuti peningkatan reward ya, insentif gitu. Itu kan pasti positif dong. Berarti kan jawabannya ke sangat setuju dan seterusnya. Ya. Seperti itu ya. Jadi memang kalau validitas itu sebetulnya dideteksinya gampang. Kalau jawabannya 4, 4, 5, 4, 3, 5, 4, nah itu pasti valid. Jawabannya 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2 gitu juga valid. Oh, berarti satunya mengarah sangat setuju, satunya mengarah ke sangat tidak setuju. Gitu. Sekali lagi pertanyaannya minimal berapa Pak Agus? Pertanyaannya minimal 8 ya. Kalau di bukunya Sugiono itu 8.
Gitu. Kemudian kalau misalnya ini tadi, ini kan ada 3 variabel independen ya, 1 dependen. Ya. Kalau bukunya Imam Ghazali ya, itu 1 variabel itu minimal 20 responden ya. Jadi kalau tadi ada X1, X2, X3 ya. Itu berarti sebetulnya 20 kali 3 ya, independennya. 20 kali 3 berarti 60 ya. Minimalnya 60 kalau menurut bukunya Imam Ghazali. Jadi respondennya berapa Pak Agus? Ya minimal 60, tapi kalau 60 sekali lagi biasanya akan sulit kalau kita masuk publikasi yang baik ya. Padahal kalau panjenengan tesis itu kan minimal di Sinta 3 kalau nggak salah. Sinta 3 atau Sinta 2 itu biasanya respondennya sangat diperhatikan. Kalau saran Pak Agus ya sudah minimal 100 lah ya, paling enggak. Minimal 100. Jadi kalau minimal tadi 20, jenengan ambil per variabel 40 boleh enggak? 40 kali 3 gitu, 120 gitu boleh enggak? Boleh ya, mau minimalnya 20. Ya, 20. Gitu. Jadi saran Pak Agus, sekali lagi supaya nanti bisa dipublikasi ya, maka baiknya harus mengambil ya paling tidak di 100 responden. Kemarin Mbak Sylvia itu 120 ya, Mbak Sylvia ya. Mbak Sylvia ada enggak ini? Mbak Sylvia ada enggak? Kaki lembur. Ya, Mbak Sylvia enggak ada. Ya. Ya, kemudian balik ke data ya, balik ke data. Terus uji reliabilitasnya gimana? Ya. Uji reliabilitasnya kita pakai yang namanya alpha Cronbach ya atau Cronbach alpha. Kalau nilainya di atas 0,6 itu berarti ya reliable ya. Reliable itu apa? Oh, berarti kuesioner yang telah kita buat itu kalau digunakan berulang-ulang hasilnya akan konsisten atau akan sama ya, akan sama. Nah, cara menganalisisnya gimana di SPSS ya? Kita klik analyze ya, kemudian kita klik ya skill ya, skill, kemudian reliability analysis ini. Diklik ya, kemudian sama yang tadi, kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Kemudian di sini kita klik alpha, alpha ini alpha Cronbach ya, alpha Cronbach. Ya, kemudian kita klik OK. Ya, oke. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, di sini hasilnya adalah 0,747 ini ya. Nah, 0, Cronbach alpha ini ya, 0,747 itu reliable enggak? Reliable ya, kenapa? Karena lebih dari 0,6. Jadi sebuah tadi ya pertanyaan-pertanyaan tadi ya dikatakan reliable itu kapan? Kalau nilai Cronbach alfanya ya atau alfa Cronbachnya lebih besar dari 0,6. Ya. Oh, berarti untuk pertanyaan X1 tadi yang berjumlah 16 tadi itu berarti semuanya valid dan semuanya reliable. Kalau seperti itu berarti menyimpulkannya gimana Pak Agus? Oh, berarti yang 16 pertanyaan tadi itu semuanya mampu mengukur keadaan yang sebenarnya. Karena valid ya. Valid itu sekali lagi maknanya adalah mampu mengukur keadaan yang sebenarnya. Ya. Mampu mengukur keadaan yang sebenarnya.
Kalau reliabel apa Pak Agus? Oh berarti kuesioner yang telah kita buat tadi, kalau digunakan berulang-ulang hasilnya akan konsisten atau akan sama. Ya, akan sama. Gitu. Uji validitas pakai korelasi Pearson ya di dalam ekonometrika. Kita menggunakan korelasi Pearson untuk uji validitas. Untuk uji reliabilitasnya kita memakai alpha Cronbach. Ya, alpha Cronbach. Gitu. Sekali lagi uji validitas dan reliabilitas ini kita memakai jika kita memakai kuesioner tertutup atau kuesioner yang jawabannya sudah disediakan. Kalau misalnya menguji harga bibit, harga pupuk itu perlu tidak uji validitas? Tidak perlu ya, karena itu data real ya, data nominal itu tidak perlu. Tapi kalau data ordinal ya, skala Likert dan seterusnya itu wajib diuji validitas dan reliabilitasnya. Tapi kalau mengukur pengaruh luas lahan, harga bibit, harga pestisida, ya, upah tenaga kerja terhadap pendapatan petani jagung, nah, itu tidak perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Yang perlu apa Pak Agus? Yang perlu kalau kita memakai kuesioner tertutup, ya seperti yang Mbak Sylvia kemarin. Ya, Mbak Sylvia mau mengukur loyalitas, ya, konsumen, pakai skala Likert, pakai kuesioner tertutup, nah itu wajib diuji validitas dan reliabilitasnya. Ya, gitu. Coba yang S2, jenengan uji validitas dan reliabilitasnya. Coba 5 menit. Nanti kita bahas bareng-bareng. Coba. Yang S2, yang kualitas pelayanan. Coba. Jenengan uji dengan SPSS. Ya. Yang S2, kualitas pelayanan ini ya. Coba jenengan berlatih ya. Nanti kita kerjakan bareng-bareng. Benar enggak? Nah, yang ini, yang kualitas pelayanan. Coba. Yang S2. Diuji validitas dan Baik, Prof. reliabilitasnya. Ya. Ini semuanya anu di depan laptop kan, komputer kan? Di depan komputer ya. Iya, Prof. Ya, oke. Iya, Prof. Silakan. Dicoba 5 menit nanti kita bahas bareng-bareng coba. Oke. Yang ini, yang data kualitas pelayanan ini. Coba.
Ya, udah ketemu? Udah ketemu nilainya? Valid nggak? Valid nggak hasilnya? Oke, sekarang kita coba bareng-bareng. Ya. Kalau kita punya S2 tadi, S2-nya apa? Yaitu kualitas pelayanan. Ya, ya kita masukkan ya di SPSS. Ya. Maaf Pak, share screen-nya belum terlihat. Ya, ini ya, sudah ya. Sekali Ya, lagi sudah, S2 Pak. tadi ada 12 pertanyaan ya. Oke, kita masukkan, kita copy datanya ya. Kemudian kita copy ya. Kita masukkan di SPSS. Ya. Ya. Oke, kemudian kita masukkan gini ya, S2 adalah X2 adalah kualitas pelayanan ya. Kualitas pelayanan. Ya. Kualitas pelayanan. 2. Ya. Maka kita klik analyze ya. Klik correlate, klik bivariate. Ya, kita pindahkan ke sebelah kanan. Dan ini kita pilih Pearson ya, Pearson. Ya, Pearson, kemudian kita klik OK. Ya. Oke, kemudian kita share screen hasilnya. Nah. Ya, maka di sini hasilnya adalah ini ya. Untuk X1, X2 maaf, kualitas pelayanan yang pertanyaan 1 itu atas itu adalah 0,526, bawahnya baris bawahnya 0,000 ya. Bawahnya lagi itu 68 itu berarti respondennya ya. Berarti di sini pertanyaan 1 untuk kualitas pelayanan valid enggak? Valid ya. Kenapa? Karena kurang dari 0,05. Berarti pertanyaan 1 valid. Pertanyaan 2 valid ya. Pertanyaan 3 valid ya. Pertanyaan 4 valid. 5 valid sampai ke pertanyaan 12 itu valid ya. Jadi untuk mengidentifikasi sebuah pertanyaan itu valid atau tidak itu gampang ya. Jadi kalau jawabannya tadi 4, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 4, dan seterusnya gitu, oh berarti valid ke arah sangat setuju. Ya, berarti ini pertanyaan ini untuk kualitas pelayanan ini valid ke arah ke sangat setuju ya, sangat setuju. Gitu. Oke, monggo, ada pertanyaan lagi. Berarti pertanyaan yang 12 ini untuk X2, oh berarti valid. Ya, valid. Kenapa? Karena mempunyai nilai signifikansi hitung kurang dari 0,05. Ya, berarti valid. Valid itu apa tadi? Valid itu berarti
pertanyaan-pertanyaan tersebut atau kuesioner pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengukur keadaan yang sebenarnya. Bagus, ulang, valid itu berarti mampu mengukur keadaan yang sebenarnya. Gitu. Kalau dibalik lagi, oh berarti uji validitas itu kapan digunakan? Kalau penelitiannya menggunakan kuesioner tertutup atau kuesioner yang jawabannya sudah disediakan oleh peneliti. Ya, misalnya Mas Ulil mau penelitian di mana? Agrowisata gitu ya. Kemudian siapa yang diteliti pengunjungnya, menggunakan apa? Kuesioner tertutup. Nah, itu berarti wajib menggunakan uji validitas. Kalau jawabannya pakai 7 boleh Pak Agus, pakai 10 boleh Pak Agus, boleh ya, boleh. Jadi pertanyaan yang Mas Ulil yang pertama tadi, boleh nggak Pak Agus pakai skala 7? Boleh ya, sangat boleh. Ya, sangat boleh. Nah, nanti validnya gimana ya? Nanti misalnya 76, 765, 765, 765, 55, 76. Nah, itu pasti valid ke arah mana? Ke arah sangat setuju. Kebalikan kalau 1, 2, 1, 2 dan seterusnya ya berarti ke arah ke sangat tidak setuju. Dua-duanya pasti valid. Bagus, pastikan ya dua-duanya pasti valid. Kalau yang mengarah ke 7 tadi, oh berarti valid mengarah ke sangat setuju. Kalau ke 1, 2, 1 dan seterusnya, oh berarti valid mengarah ke sangat tidak setuju. Ya, valid mengarah ke sangat tidak setuju. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke uji reliabilitasnya. Stop share dulu. Stop screen dulu. Balik ke sini ya. Sini. Analyze ya, kemudian scale ya. Scale reliability ya. Kemudian nah, oke, pilih alpha ya ke kanan. Kemudian kita oke. Ya. Nah, kemudian kita cek lagi. Stop share. Kemudian masuk sel di output. Ya. Kemudian nilainya ini adalah 0,734. Lebih besar dari 0, oh berarti reliable. Ya. 0,734 berarti reliable. Ya. Oh berarti pertanyaan kuesioner yang 12 untuk kualitas pelayanan tadi ya itu bersifat valid dan reliable. Ya. Jadi kalau menggunakan skala Likert dengan kuesioner tertutup itu wajib valid dan wajib reliable. Kemudian tadi sudah ada pertanyaan tadi ya dari Bunia tadi, misalnya bagus dalam satu variabel itu minimal berapa pertanyaan? Minimal 8 ya sesuai bukunya Sugiono. Minimal 8. Kalau 12 boleh nggak Pak Agus? Boleh, minimalnya 8, mau 12, mau 15, mau 20 itu boleh ya. Tapi saran Pak Agus mungkin pertanyaan dalam kues itu juga tidak baik kalau terlalu banyak. Nanti orang jawabnya itu ya males gitu ya. Males. Karena kalau terlalu banyak ya. Misalnya dalam satu kuesioner kok satu variabel 1000 pertanyaan gitu. Kira-kira blenger nggak itu yang jawab? Tahu ya blenger ya kalau bahasa Jawa ya. Apa? Bahasa Indonesianya apa blenger ya? Apa Mas Ulil? Pusing Blenger itu apa? kepayang, Pak. Kepayahan ya. Ya, Iya. kepayahan ya boleh ya. Gitu. Jadi saran Pak Agus ya sudah antara 8 sampai 20 itu sudah oke lah ya. Nggak usah terlalu lebih dari itu karena nanti kasihan respondennya kalau terlalu banyak pertanyaannya. Ya.
Kemudian kalau 8 sampai 20 itu, kalau hanya 20% yang tidak valid ya, misalnya kalau membuat 20 pertanyaan, ada 4 yang tidak valid, ya itu boleh dibuang, ya, dibuang saja tidak apa-apa. Tidak akan mengganggu analisis, ya. Tapi kalau lebih dari 50% ya, berarti kalau misalnya membuat pertanyaan 20 kok tidak valid 12 gitu misalnya, ya, itu perlu diganti. Perlu diganti pertanyaan yang baru yang lebih baik itulah, ya. Jadi kuesioner yang baik itu yang seperti apa? Kuesioner yang jelas, ya, mudah dipahami, mudah dijawab. Ya, Pak Agus ulang. Kuesioner yang baik itu bagaimana? Kuesioner yang pertanyaannya itu jelas, mudah dipahami, dan mudah untuk dijawab. Kemana dia menjawab? Ke arah sangat setujukah? Ke arah setujukah? Ya, gitu. Biasanya nanti di metode penelitian ya, itu biasanya akan dibahas cara membuat kuesioner yang baik. Ya, caranya seperti apa? Pertanyaannya seperti apa? Ya, dan seterusnya. Ini sebagian sudah dapat metode penelitian ya, Prof. Indah ya. Mas Uli sudah dapat metode penelitian? Iya, sudah, Prof. Oh ya. Prof. Indah ya sudah mengajarkan cara membuat kuesioner ya? Saya belum. Sudah ya? Iya, yang Saya belum, Prof. Yang semester baru belum. Enggak, yang Mas Uli loh. Oh iya, sudah. Sudah ya. Oke. Jadi yang nanti di metodologi ya, cara membuat kuesioner dan seterusnya nanti diajarkan ya. Kalau yang baru semester depan ya nanti diajari membuat kuesioner dengan benar ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi untuk pertanyaan yang 12 tadi yang untuk X2 ya, itu apa namanya? Semuanya valid ya dan reliable. Maknanya apa? Sekali lagi Pak Agus ulangi, valid itu berarti 12 pertanyaan di dalam X2 tadi atau untuk mengukur kualitas pelayanan semuanya valid. Kenapa semuanya valid? Karena memiliki nilai signifikansi hitung kurang dari 0,05. Kurang dari 0,05. Berarti valid. Kemudian semuanya dikatakan reliable. Kenapa? Karena mempunyai nilai alfa Cronbach di atas 0,6. Ini kan nilainya 0,734. Berarti lebih besar dari 0,6. Oh, berarti reliable. Maknanya apa? Oh, berarti kalau digunakan berulang-ulang, hasilnya akan konsisten atau hasilnya akan sama. Ya. Hasilnya akan konsisten atau hasilnya akan sama. Gitu. Ya. Hasilnya akan konsisten atau hasilnya akan sama. Uji validitas itu memakai korelasi Pearson, adapun uji reliabilitas memakai alfa Cronbach, ya, memakai alfa Cronbach, ya, alfa Cronbach, itu. Ya, coba nanti yang S3 dan Y, jangan coba sendiri ya. Nanti kita bahas. Kuliahnya mau tetap Rabu malam atau Sabtu? Tapi Sabtu itu kadang-kadang Pak Agus ada acara ya. Kita tentatifkan tetap Sabtu dulu ya. Nanti kalau ada apa namanya Pak Agus mendadak ada acara, kita pindah lagi Rabu malam. Pilih mana? Rabu malam apa Sabtu pagi? Pilih yang mana? Mbak Nia? Rabu malam. Rabu Rabu malam. malam, Prof. Oh yaudah, oke. Rabu malam ya. Coba dicoba dulu ya. Makanya penting panjenengan punya SPSS sekali lagi, nggih. Jangan coba. Ya, coba dulu untuk yang S3 dan Y ya. Nanti kalau ada
Yang belum jelas silahkan ditanyakan, nanti berarti Rabu malam. Ya, Rabu malam. Ya, Rabu malam ditanyakan, kemudian sekali lagi untuk SPSS-nya ya, ini penting karena biasanya kalau tesis di S2 agribisnis itu rata-rata ya paling tidak SPSS ini sangat penting digunakan ya. Nanti terakhir Pak Agus ajari terkait PET analisis yang menggunakan tetrat 4 ya, itu lebih gampang lagi nanti. Yang PET analisis, tapi nanti dua pertemuan terakhir nanti Pak Agus ajari untuk yang PET analisis. Coba ini dicoba dulu untuk yang S3 dan Y ya, oleh data itu, kemudian kalau masih kurang jelas ya, besok Rabu malam silahkan ditanyakan. Gitu. Tapi sekali lagi jangan coba ya masing-masing ya, supaya paham. Ya, supaya paham. Dong ya? Ya ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi. Kalau nilai itu gampang ya. Nilai nggak kulak aja. Yang penting jenengan paham itu yang lebih penting. Ya, kalau nilai itu bisa A semua itu enggak masalah. Ya, tapi yang jelas pemahaman dari pemahaman dari ekonometrika ini penting karena ini nanti terkait dengan tesis yang panjenengan akan buat. Ya, terutama sekali lagi yang nanti penelitiannya itu menggunakan kuesioner tertutup, itu pasti ya, pasti akan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas ya, seperti Mbak Sylvia Garadita kemarin ya, yang sudah seminar proposal. Ya, itu pasti nanti menggunakan yang namanya uji validitas dan reliabilitas, karena penelitian kemarin kan terkait dengan produk suwe ora jamu gitu ya, suwe ora jamu. Keputusan pembelian atau loyalitas konsumen suwe ora jamu. Nah, nanti pasti menggunakan uji validitas dan reliabilitas ini. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silahkan dicoba yang S3 dan Y ya di rumah, nanti Rabu malam kita bahas bareng-bareng ya. Kita bahas bareng-bareng. Ini siapa ini yang nanya, Mas apa? Agus? Iya, Prof. Siapa tahu ada master SPSS-nya, Prof. Ada sih, cuma ngirimnya gimana ya? Atau Mas Ulil besok kapan-kapan ke kampus ya? Nanti bisa mengirimkan ke teman-temanmu ya, yang punya Pak Agus ya? Apa di siap. Google Drive atau di apakan gitu ya? Ya, Iya Mas siap. Agus, nanti ya. Ini Mas Agus posisinya di mana? Di Kendari, Prof. Oh, Kendari ya. Oh, ya wis. Tak pikir nek nggone Kendal ngono bisa main ke kampus ya, tapi nek Kendari ya wis. Nanti biar dikirim Mas Ulil ya. Pakai Google Drive. Ya. Baik, terima kasih. Ya, oke. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, silahkan dikerjakan dengan baik ya. Nanti khusus Mas Agus yang belum punya SPSS nanti biar dibantu Mas Ulil mengirimkan lewat Google Drive-nya ya. Kemudian yang sudah punya silahkan dicoba. Nanti sekali lagi kalau dari Rebu malam ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan ya. Kita ulangi sekali lagi untuk uji validitas dan reliabilitas. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Gus akhiri ya. Kita ketemu lagi Rabu jam 19. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama.